Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fauzan dengan NIM 2106744 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi tahun 2021, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh saya sebelumnya, yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Membaca dan Penguasaan Kosakata Terhadap Tingkat Pemahaman Membaca Remaja. Pada semua jenjang pendidikan dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi, kemampuan membaca merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh seluruh peserta didik, karena pada dasarnya kemampuan membaca menjadi salah satu dasar dari kemampuan berbahasa. Dapat dikatakan bahwa membaca merupakan jendela dunia yang merupakan jendela untuk mengetahui berbagai macam informasi dan segala pengetahuan yang akan berdampak semakin bertambahnya wawasan kita. Tantri pada tahun 2017 menyatakan bahwa membaca dikatakan tidak berlangsung apabila tidak ada pemahaman pada diri pembaca. Membaca bukan hanya kegiatan memandang lambang-lambang yang terdapat dari dalam bacaan, melainkan harus mampu untuk memahami, menerima, menolak, membandingkan, dan meyakini pendapat-pendapat yang tertulis dalam bacaan. Masih banyak orang yang hanya sekedar melihat tanpa memahami apa yang ia baca, sehingga kejadian seperti ini, kegiatan membaca masih belum dapat dikatakan terpenuhi. Menurut Tarigan pada tahun 2008 menyatakan bahwa membaca tidak hanya kegiatan yang dilakukan dengan mengucapkan apa yang kita lihat, tetapi membaca pemahaman adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran yang tertulis. Maka semakin terbiasa membaca, maka akan semakin banyak mengetahui bermacam-macam kosakata, dan ketika memiliki penguasaan kota yang luas, maka akan semakin baik untuk memahami apa yang kita baca. Dalam kegiatan membaca, sangatlah penting untuk memahami apa yang dibaca, karena untuk memperoleh informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut harus diiringi dengan pemahaman tentang apa yang dibaca. Kemudian, jika pembaca memiliki penguasaan kosakata yang luas, maka dapat mengurangi terjadinya kebingungan karena kurangnya mengetahui kosakata yang digunakan oleh penulis. Membaca pemahaman berkaitan erat dengan usaha memahami hal yang penting dari apa yang dibaca. Membaca pemahaman atau komprehensif adalah kemampuan untuk membaca, untuk mengerti ide pokok, detail penting, dan seluruh pengertian-pengertian yang tertulis, menurut Tahmidaten dan Krismanto pada tahun 2008. Menurut Rahim pada tahun 2005, membaca pada hakikatnya adalah suatu hal yang rumit, yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tapi juga melibatkan aktivitas visual, seperti berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan proses menerjemahkan simbol atau huruf ke dalam kata-kata lisan. Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pemahaman literal dan interpretasi membaca kritis serta pemahaman kreatif. Sejalan dengan teori sebelumnya, kurangnya kemampuan untuk memahami apa yang dibaca sangat dipengaruhi oleh kurangnya kebiasaan membaca seseorang, yang tentunya dapat berpengaruh pula terhadap kurangnya penguasaan kosakata. Untuk dapat memahami apa yang dibaca, sangat diperlukan penguasaan kosakata yang luas, sehingga jika kurang mengetahui kosakata, maka tidak dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Terdapat penelitian terdahulu yang diteliti oleh Ade Asisu Siari Tantri pada tahun 2016 dengan judul Hubungan Antara Kebiasaan Membaca dan Penguasaan Kosakata dengan Kemampuan Membaca Pemahaman. Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana hubungan antara kebiasaan membaca dan penguasaan kosakata secara bersama-sama dengan kemampuan membaca pemahaman. Kemudian terdapat pula penelitian lain yang dilakukan oleh Sautarasik yang berjudul Korelasi Antara Kebiasaan Membaca dengan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 11 IPA SMAN 1 Abunten. Pada penelitian tersebut dijelaskan bagaimana tingkat kebiasaan membaca siswa kelas 11 IPA 1 di SMAN 1 Ambunten. Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kebiasaan membaca di kalangan remaja, kemudian untuk mengetahui pula tingkat penguasaan kosakata di kalangan remaja. Selain itu, setelah mengetahui tingkat dari kebiasaan membaca dan penguasaan kosakata di kalangan remaja, peneliti juga ingin mengetahui pengaruh kebiasaan membaca dan penguasaan kosakata terhadap tingkat pemahaman membaca. Penelitian ini perlu dilakukan karena sebagaimana seperti saat ini, masyarakat terutama di kalangan remaja mulai muncul kebiasaan membaca, tetapi masih ada sebagian yang masih belum membiasakan diri untuk membaca. Maka dari itu perlu dilihat bagaimana perbedaannya agar dapat memberi kesadaran, sehingga semakin banyak kalangan muda yang sadar akan manfaat kebiasaan dari membaca. Dapat pula untuk memberi
wawasan mengenai kosakata. Sudarso dalam Tantri tahun 2017 menyatakan bahwa membaca merupakan aktivitas yang kompleks karena menggerakkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Hal ini meliputi orang harus menggunakan pengertian, hayalan, mengamati, dan mengingat-ingat. Membaca juga merupakan salah satu dari keempat keterampilan bahasa yang diantaranya terdiri dari keterampilan menyimak atau listening skill, keterampilan berbicara atau speaking skill, keterampilan membaca atau reading skill, dan keterampilan menulis atau writing skills. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk menerima pesan yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam tulisan. Kemudian dapat dinyatakan bahwa dalam hakikatnya membaca adalah kegiatan menerjemahkan rangkaian grafis ke dalam kata-kata lisan untuk memperoleh informasi yang kemudian memahaminya. Minat membaca berhubungan dengan hasrat seseorang untuk berkeinginan untuk membaca terhadap suatu bacaan. Minat membaca juga merupakan faktor utama dari munculnya kemampuan orang untuk membaca. Kemudian, penguasaan kosakata merupakan penguasaan terhadap bahasa yang dapat dipengaruhi berbagai hal. Salah satunya yaitu mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Penguasaan kosakata berarti seseorang yang mampu mengingat kosakata yang telah diketahui beserta maknanya kemudian ia gunakan dalam kehidupan sehari-harinya atau digunakan dalam suatu waktu tertentu. Menurut Mubarok pada tahun 2018 yang menyatakan makin tinggi penguasaan kosakata seseorang makin besar pula kemungkinannya untuk terampil dalam berbahasa. Maka dapat dikatakan untuk dapat memahami apa yang dibaca diperlukan penguasaan kosakata yang baik dan luas agar seseorang tersebut makin terampil dalam berbahasa. Dalam tidak laksana, kosakata sama dengan leksikon. Leksikon adalah komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis, atau suatu bahasa, daftar kata yang disusun seperti kamus tetapi dengan penjelasan singkat dan praktis. Kosakata sudah mulai diperkenalkan sejak manusia masih kecil, sehingga secara alami yang berasal dari pengenalan bahasa ibu, kemudian kosakata mulai dipelajari melalui pendidikan formal, melalui pelajaran dan pembelajaran. Kemudian, membaca pemahaman atau intensif adalah perbuatan membaca yang dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Membaca jenis ini sangat diperlukan jika ingin mendalami suatu ilmu secara detail, ingin mengetahui isi suatu materi, bahan-bahan yang sukar, dan lain-lain. Kemampuan pemahaman membaca merupakan kemampuan seorang pembaca dalam memahami ide pokok, detail penting, dan pengertian yang termuat dalam tulisan. Kemampuan pemahaman bahasa seseorang dipengaruhi dari jumlah banyaknya jam membaca yang dilakukan, sehingga menyebabkan banyaknya perbedaan pada setiap orang dalam memahami apa yang dibaca. Pemahaman membaca dibedakan menjadi 5 unit, yakni pemahaman membaca kata, pemahaman membaca frasa, pemahaman membaca kalimat, pemahaman membaca paragraf, dan pemahaman keseluruhan teks. Pemahaman kata. Pada pemahaman kata, pembaca dituntut untuk memahami kata-kata yang tertulis dalam bacaan tersebut. Dan pemahaman kata pula, seorang pembaca harus mampu memahami makna secara denotatif atau makna secara dasar maupun secara konotatif atau makna tambahan. Maka dari itu, untuk dapat memahami kata diperlukan penguasaan kosakata yang luas. Pemahaman frasa merupakan suatu satuan yang lebih besar dari kata yang dalamnya terdiri dari beberapa kata. Frasa dalam bentuknya bersifat tidak terbatas. Dalam setiap frasa terdapat jumlah 5 atau lebih banyaknya kata, sehingga semakin banyak kata yang terdapat dalam frasa, maka makna dari frasa tersebut akan semakin kompleks pula. Kemudian pemahaman kalimat yang merupakan suatu bahasa terkecil yang terdiri dari beberapa kata yang gunanya sebagai media penyampaian dan pikiran penulis dalam sebuah bacaan. Untuk memahami suatu kalimat diperlukan pengetahuan tentang susunan struktur dan fungsi kalimat. Pemahaman paragraf. Paragraf adalah suatu satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat yang terbentuk dari beberapa kalimat. Untuk memahami paragraf perlu mengetahui hubungan antar kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut dengan pola yang membentuk suatu paragraf. Selain itu, untuk memahami paragraf diperlukan kemampuan dalam memahami ide pokok yang terdapat dalam tiap-tiap paragraf. Selanjutnya, pemahaman secara keseluruhan teks. Untuk memahami keseluruhan teks perlu memahami satuan bahasa yang lebih kecil seperti yang disebutkan sebelumnya. Selain itu, untuk memahami teks secara keseluruhan, pembaca harus mengetahui tipe-tipe pengorganisasian teks, yakni urutan kronologis, urutan tropikal, urutan spasial, urutan sebab akibat, dan urutan komparasi. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode survei dengan teknik korelasi berganda.
Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan dalam populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian secara relatif, distributif, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis menurut Sugiono. Kemudian, korelasi berganda menurut Wibowo adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel ataupun lebih secara bersama-sama. Terdapat dua variabel bebas pada penelitian ini, yakni X1 yaitu kebiasaan membaca, kemudian X2 sebagai penguasaan kosakata, kemudian Y sebagai variabel terikat atau pemahaman membaca. Hasil dan pembahasan yang didapat dari penelitian ini ialah tingkat kebiasaan membaca di kalangan remaja. Didapatkan data yang berupa remaja yang biasa membaca terdapat 3 orang, kemudian remaja yang jarang membaca terdapat 31 orang, dan remaja yang tidak biasa membaca hanya berjumlah 1 orang. Pengelompokan tersebut diambil berdasarkan skor survei dengan 1-13 yang merupakan orang yang tidak bisa membaca, kemudian 14-27 orang yang jarang membaca, dan 28 orang yang memiliki kebiasaan membaca. Dari data tersebut diketahui masih banyak masyarakat di kalangan remaja yang masih jarang membaca. Selain itu, dari 35 responden masih pula terdapat 1 orang yang tidak biasa membaca. Padahal kebiasaan membaca merupakan satu hal yang penting untuk menambah pengetahuan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui tingkat penguasaan kosakata di kalangan remaja, penulis menggunakan tes dengan menggunakan soal pilihan ganda dengan jumlah 10 soal dan 4 pilihan. Yang selanjutnya dilakukan penilaian. Jika didapat nilai di atas 70, maka akan masuk dalam kategori menguasai kosakata, sedangkan jika masih di bawah 70 akan dimasukkan dalam kategori kurang menguasai kosakata. Adapun data yang diperoleh yaitu orang yang menguasai kosakata sebanyak 6 orang, kemudian untuk orang yang termasuk dalam kategori kurang menguasai kosakata berjumlah 29 orang. Dari data tersebut dapat dilihat masih banyak orang yang kurang memahami atau menguasai kosakata. Padahal penguasaan kosakata memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemampuan membaca seorang. Selanjutnya ialah pengaruh kebiasaan membaca dan penguasaan kosakata terhadap tingkat pemahaman membaca. Setelah peneliti mengetahui tingkat kebiasaan membaca dan tingkat penguasaan kosakata, di kalangan remaja, peneliti melakukan analisis kolerasi ganda untuk mengetahui pengaruh kebiasaan membaca dan penguasaan kosakata terhadap tingkat membaca pemahaman pada kalangan remaja. Dapat diketahui bahwa hasilnya antara kebiasaan membaca dan penguasaan kosakata terhadap tingkat kemampuan membaca memiliki hubungan yang sangat lemah. Hubungan ketiga variabel tersebut hanya berjumlah sebesar 0,15706. Kumpulan rumusan masalah pertama adalah dapat diketahui bahwa hanya ada 3 responden yang memiliki kebiasaan membaca, kemudian 31 remaja lainnya yang memilih netral atau dalam artian jarang membaca, dan hanya terdapat 1 responden saja yang tidak memiliki kebiasaan membaca dari total 35 responden. Pada rumusan masalah kedua, yang menguasai kosakata sebanyak 6 orang, sedangkan untuk orang yang termasuk dalam kategori kurang menguasai kosakata berjumlah 29 orang. Dan setelah dilakukan analisis korelasi berganda untuk memecahkan rumusan masalah yang ketiga, ternyata pengaruh keduanya terhadap pemahaman membaca sangat rendah. Dapat dilihat dari hubungan korelasi antar 3 variabel tersebut hanyalah berjumlah sebesar 0,15706. Cukup sekian dari presentasi hasil dari penelitian dengan judul Pengaruh Kebiasaan Membaca dan Penguasaan Kosakata Terhadap Tingkat Pemahaman Membaca di Kalangan Remaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.